Dasar wanita tua, berani sekali kamu datang ke sini dengan pakaian lusuh seperti itu. Kamu mau rusak hari bahagiaku, hah? Bayangkan, hari pernikahan yang megah, dengan gaun jutaan rupiah, tamu berdasi, dan pelaminan seperti istana, tiba-tiba berubah menjadi panggung penghinaan paling kejam. Saat seorang wanita tua berwajah letih, berbalut pakaian kusam, melangkah perlahan menuju pelaminan. Tak ada undangan di tangannya, tak ada sambutan dari siapapun. Ia hanya berdiri, membawa harap di matanya yang basah. Tapi belum sempat bicara, sang pengantin wanita berdiri, menatapnya tajam, seperti sampah yang harus disingkirkan. Lalu berteriak lantang, "Jangan rusak momen bahagiaku. Orang miskin sepertimu tidak pantas di sini." Dan tanpa ragu, segelas air dingin disiramkan ke wajah wanita tua itu. Disaksikan ratusan tamu, kamera yang menyala, dan sorot lampu yang membeku. Tapi detik berikutnya, satu kalimat yang terucap di hadapan semua orang, mengubah segalanya. Dan dalam sekejap menghancurkan seluruh pesta, reputasi, dan harga diri sang mempelai wanita, selamanya. Siapa sebenarnya wanita tua itu? Dan apa yang membuat satu pernikahan mewah runtuh? Hanya dalam satu kejadian? Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu, suasana gedung pernikahan di pusat kota dipenuhi kemewahan. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangan para tamu yang berdandan anggun, mengenakan gaun mahal dan setelan jas berkelas. Musik lembut mengalun dari sudut ruangan, menambah kesan sakral pada acara. Di atas pelaminan, Meira duduk anggun mengenakan kebaya putih keemasan yang dirancang khusus oleh desainer terkenal. Riasannya sempurna, senyumnya tak lepas dari wajah. Di sampingnya, Ardi duduk dengan setelan jas abu terang. Senyumnya tipis, matanya sesekali melirik ke arah Meira, tapi raut wajahnya tampak menahan sesuatu. Para tamu sibuk berbincang. Sebagian mengambil foto, sebagian menikmati hidangan mahal yang tersaji di meja panjang. Tak ada yang menyangka, dalam beberapa menit ke depan, suasana akan berubah drastis. Di antara keramaian, seorang wanita tua dengan langkah tertatih masuk ke dalam ruangan. Rambutnya digelung seadanya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang dipakainya tampak usang. Ia berjalan pelan, namun tatapannya tajam menatap pelaminan. Beberapa tamu mulai memperhatikan. Suara bisik-bisik mulai terdengar. "Siapa itu? Kenapa bisa masuk ke sini? Astaga, itu ibu siapa? Gembel banget penampilannya." Wanita itu tidak menanggapi. Ia terus melangkah ke depan. Kepalanya menunduk, seakan ingin menyembunyikan wajah dari sorot mata yang menilainya. Tapi tujuannya jelas, pelaminan. Meira yang semula tersenyum kepada tamu, tiba-tiba menegang. Ia berdiri dari duduknya, menatap tajam ke arah wanita tua itu. Dengan nada tinggi dan wajah penuh jijik, ia berteriak, "Hei, kamu siapa? Kenapa masuk seenaknya ke sini?" Wanita tua itu menghentikan langkahnya. Ia membuka mulut, tapi suaranya tertahan. Matanya berkaca-kaca. Beberapa tamu sudah mengangkat ponsel mereka, merekam kejadian yang aneh ini. Meira melangkah turun dari pelaminan. Langkahnya cepat dan penuh emosi. Ia berdiri tepat di depan wanita itu, menatap dari atas ke bawah. "Kau pikir ini tempat untuk orang seperti kamu? Hari ini hari bahagiaku. Jangan rusak dengan penampilan menjijikanmu." Ardi terdiam. Ia seperti ingin bicara, tapi wajah Meira sudah dipenuhi amarah. Musik berhenti. Para tamu kini hanya berdiri terpaku, menunggu apa yang akan terjadi. Dan yang terjadi, jauh lebih buruk dari yang bisa dibayangkan. Dengan tangan gemetar karena emosi, Meira meraih gelas air dari meja terdekat. Tanpa ragu, ia menyiramkan seluruh isi gelas itu ke wajah wanita tua tersebut. Wanita itu memejamkan mata.
Air membasahi wajah dan kerudung lusuhnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri di sana, menahan dinginnya air dan tajamnya tatapan orang-orang. Suasana hening. Tidak ada yang berani bergerak. Semua terjebak dalam keterkejutan yang sama. Meira menarik napas dalam-dalam, seolah puas dengan apa yang ia lakukan. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Karena detik berikutnya, Ardi berdiri. Tatapannya berubah. Wajahnya yang sejak tadi menahan diri, kini tampak dipenuhi amarah yang selama ini ia pendam. Dan saat mulutnya terbuka, seluruh ruangan terasa membeku. Ardi berdiri tegak di pelaminan. Sorot matanya tajam menatap Meira yang masih berdiri di depan wanita tua itu. Suasana gedung mendadak mencekam. Tak ada lagi bisik-bisik, tak ada lagi tawa, hanya diam dan tatapan penuh tanda tanya dari para tamu undangan. Meira menoleh ke Ardi, tampak bingung dengan perubahan ekspresinya. Ia berusaha tersenyum kaku, lalu berkata dengan suara dibuat-buat pelan, "Sayang, aku cuma nggak mau hari bahagia kita dirusak orang asing. Kamu nggak marah kan?" Tapi Ardi tidak membalas. Ia menuruni pelaminan dengan langkah berat, lalu berdiri di antara Meira dan wanita tua itu. Ia menatap Meira lama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara serak tertahan. "Wanita yang kamu hina barusan, bukan orang asing." Meira mengerutkan alis, matanya menyempit. "Apa maksudmu?" Ardi menarik napas dalam, lalu menatap ke arah wanita tua itu. Dengan lembut, ia meraih tangan keriput yang gemetar, lalu membantunya berdiri lebih tegak. Ia memandang wajah lelah itu sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan lantang, cukup keras untuk seluruh tamu mendengar, "Dia adalah ibuku." Seisi ruangan terdiam. Beberapa tamu langsung menutup mulutnya karena syok. Beberapa lainnya menggeleng tak percaya. Meira sendiri mundur satu langkah. Matanya membesar. Bibirnya bergerak tapi tak mampu mengeluarkan suara. Kamu bohong. Ini nggak mungkin," katanya pelan. Ardi menatap Meira. Matanya kini tak menyimpan cinta sedikit pun. "Aku nggak pernah bohong tentang siapa keluargaku. Yang aku sembunyikan cuma satu hal. Aku belum pernah mengenalkan ibuku ke publik, karena aku tahu, dunia seperti ini nggak akan menerima beliau." Ia menoleh ke arah tamu yang berdiri terpaku. "Ibu ini yang membesarkan aku seorang diri. Jual gorengan keliling, nyuci baju tetangga, jadi buruh kebun waktu aku masih kecil. Dia nggak pernah menyerah. Bahkan ketika tubuhnya mulai sakit-sakitan, dia tetap kerja, demi aku bisa sekolah." Suara Ardi mulai bergetar, namun tatapannya tak bergeser sedikit pun dari Meira. "Semua ini, yang kamu lihat hari ini, jas mewah, gedung megah, karierku, semuanya berdiri di atas pengorbanan wanita ini." Meira mulai panik. "Tapi, kenapa kamu nggak pernah cerita? Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" "Karena aku ingin tahu," potong Ardi. "Apakah kamu mencintaiku karena aku, atau hanya karena yang aku punya?" Wajah Meira pucat. Ia berusaha memegang tangan Ardi, tapi Ardi menepisnya halus. "Dan hari ini aku dapat jawabannya." Ibu Ardi, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat suara dengan suara pelan, serak karena menahan air mata. "Ardi, sudahlah nak, ibu tidak apa-apa." Tapi Ardi menggeleng. "Tidak, Bu, tidak hari ini. Ibu tidak pantas dipermalukan di depan semua orang seperti ini. Tidak oleh siapapun, apalagi oleh calon istriku sendiri." Meira mulai menangis. Ia berusaha menjelaskan, tapi suaranya tak lagi terdengar jelas di antara gumaman para tamu. Semua mata kini tertuju pada Ardi dan ibunya. Beberapa bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka secara terang-terangan. "Meira," kata Ardi pelan, "kita sudah tunangan, kita sudah siapkan semua ini, tapi aku lebih memilih kehilangan semuanya, daripada kehilangan harga diriku sebagai anak." Dan di hadapan ratusan pasang mata, Ardi melepaskan cincin dari jari manisnya. Lalu ia berkata, dengan suara yang membuat seluruh gedung terpaku, "Pernikahan ini, aku batalkan." Cincin itu jatuh ke lantai dengan bunyi kecil yang nyaring di telinga semua orang. Suara logam yang memantul dari lantai marmer